Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Udinivos Channel ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke salah satu wisata yang terletak di Kabupaten Malang, yaitu Benjor Pen Camping Ground. Wisata ini selain menyediakan lokasi camping ground yang luas, juga terdapat area air terjun yang indah dan eksotis. Wisata ini terletak di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Buat kalian yang penasaran dengan video ini, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Oke, selamat menyaksikan. Untuk video saya start dari Pasar Pakis ini ya. Oke, kalau ke arah kiri itu ke arah Jabung ya. Kita lurus ke arah Tumpang. Oke, jadi seperti inilah kondisi lalu lintas di kawasan Pakis ya. Di sore hari di jam 16.56 ya, atau jam 5 sore dulur ya. Di hari Sabtu tanggal 4 April 2026 ya. Oke, untuk saat ini saya sedang melakukan perjalanan sendirian dulur ya, ke arah Tumpang ya, atau ke arah camping ground Benjor Pen ya, yang terletak di Tumpang. Oke, jadi seperti inilah situasi dan kondisi jalur menuju ke arah Tumpang. Untuk lalu lintasnya cukup ramai ya di sore hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 4 Maret April 2026 ini. Oke. Untuk cuaca di sore hari ini mendung ya. Sedikit gerimis, tapi gerimis ringan gitu dulur ya. Semoga perjalanan ini tidak hujan ya sampai lokasi tujuan. Oke, untuk di sebelah sini sepertinya habis hujan dulur ya. Kelihatan dari jalannya ini basah ya, sepertinya habis terjadi hujan. Nah, seperti inilah situasi dan kondisi jalan menuju arah Tumpang ya. Oke, ini ada papan petunjuk ya. Gunung Bromo, Turen, Lumajang Loro, Coban Siuk, Coban Jahe kiri ya. Kita ambil lurus ya ke arah Bromo ya. Nah, kalau ke Coban Jahe, ke Coban Siuk bisa lewat kiri ini dulur ya. Sudah pernah tak reviewkan untuk jalur Coban Siuk dan Coban Jahe ya. Monggo disimak video sebelumnya. Dan di sini hujannya semakin semakin rapat dulur ya. Semakin lebat ya. Dan cuacanya juga cukup dingin sekali dulur ya. Akhirnya hujan turun ya, dan lumayan deras dulur ya. Ini kita sudah sampai di sebelumnya Pasar Tumpang ya. Nanti kita ke arah lurus ya, habis itu ke arah kiri. Oke, kita masih berteduh di Gapuro Jalan Anusapati. Oke, jadi seperti inilah situasi dan kondisinya di sore hari ini ya. Ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Untuk peralatan saya tak taruh seperti ini ya. Tak kasih plastik biar tasnya enggak kehujanan. Oke,
Oke, kita lanjut ya. Kita hujan-hujanan, kita lanjut ke arah Benjor Pine sebelum gelap tiba. Oke, jam 17.44 kita masih di perbatasan masuk desa Benjor ya. Jadi seperti inilah situasi dan kondisi di jalan menuju Benjor Pine Camping Ground berkabut dulur ya. Mohon maaf untuk video tadi tidak kerekam karena cuacanya hujan. Alhamdulillah nyampe sini sudah reda. Oke, kita lanjut menuju ke arah camping groundnya ya. Let's go. Oke, kita lanjut ke arah desa Benjor dulur ya. Tadi pasang kamera lagi ya, karena pas masuk desa Benjornya itu sudah mulai reda ya. Oke, kita lanjut ke arah camping groundnya ya. Dan untuk jalannya seperti ini dulur ya. Banyak perkebunan tebu ya, kanan kiri itu perkebunan tebu semua dulur ya. Sekarang di jam 17.47 ya, kita masih belum nyampe di camping groundnya karena tadi berteduh agak lama dulur ya. Hujannya lebat tiba-tiba. Nah, seperti inilah situasi di desa Benjor ya. Untuk desa Benjornya seperti ini dulur ya. Untuk saat ini saya janjian 3 orang ya. Yang satu di belakang saya si Radit ya. Dan yang satu si Bendot. Infonya tadi nyusul tapi hingga saat ini belum ketemu ya. Oh, masuk hutan ya. Untuk jalurnya seperti ini dulu ya. Untuk wilayah pemukimannya sudah habis kayaknya. Ini sepertinya rumah terakhir dulur ya. Oh, masih ada sinar lampu, berarti ada sebuah bangunan ya, ada rumah pemukiman warga. Oke, untuk jalurnya ini nggak begitu lebar, sempit dulur ya, hanya cukup buat 1 mobil ini. Kalau untuk berpapasan itu sepertinya sulit sekali nih. Nah, seperti ini kondisi di malam hari di desa Benjor. Gelap ya, gelap, sepi, ditambah hujan lagi, suasana makin sunyi ya. Tapi seperti ini, kondisi seperti ini ya yang saya cari ya, tenang. Welcome to Benjor Pine. Mau bablas ngiri tadi. Untuk jalurnya seperti ini dulur ya. Untuk yang sebelah sini sudah rusak atau masih bebatuan ya, bukan rusak, ini masih bebatuan dulur ya. Cornya batas itu tadi ya. Nah, untuk yang sebelah sini sudah mulai
cor ya. Kita sudah masuk di loket ya, tapi loketnya sepi dulur ya. Kelihatan nggak? Oke, setelah tadi muter-muter ke area ini ya, cari tempat yang bagus, tepat. Akhirnya kita pilih di area ini ya, untuk mendirikan tenda di sebelahnya gazebo ini ya. Dan untuk air terjunnya di sebelah sana ya. Saya mendirikan di sini agar lebih dekat bisa melihat air terjun di sebelah sana ya besok pagi. Oke, sekarang di jam 19.56 ya, 19.56 atau jam 8 malam dulur ya. Kita baru selesai untuk men-setup tenda, kisaran setengah jaman ya, baru selesai ya. Dan untuk setup tendanya seperti ini dulur ya. Saya kasih flashlight karena cuaca untuk saat ini sedikit gerimis ya, biar bisa masak-masak di depan itu ya. Oke, untuk alat-alat masih belum tertata rapi ya. Nah, seperti ini untuk dalaman tenda saya ya. Seperti biasa, ini pakai matras olahraga ya. Dan di sebelah kiri itu kita pakai kasur angin ya, yang biasa tak taruh di mobil dan biasa tak bawa untuk setiap kali camping. Oke, untuk semua alat-alatnya masih di sini ya. Ini teman-teman persiapan untuk memasak karena waktu sudah mulai malam ya, di jam 19.58 ya, dan cuaca dingin menyebabkan perut terasa lapar, maka kita adakan persiapan untuk masak lalu makan. Dan di samping tenda ini ada gazebo seperti ini ya dulur ya, jadi kita manfaatkan buat bersantai-santai ya di area ini. Ini lampunya lampu kita ya, karena di lokasi ini minim sekali ya, bukan minim, emang nggak ada penerangan sama sekali ya. Maka saya bawa penerangan dari rumah itu 3 buah lampu buat menerangin di area sekitar sini. Oke, nanti kita beres-beres, kita taruh di dalam semua ya. Oke, kita lanjut masak dulu ya. Oke, di jam 20.21 malam ini saya persiapan masak ya, atau masak nasi dulu. Nah, seperti ini untuk masakan nasi kita ya. Oke, kita lanjut masak mie instan. Dan yang ini masak sarden ya. Untuk nasinya sudah matang dan kopinya sudah siap. Cappuccino. Akhirnya makanan malam sudah siap. Untuk menunya mie pakai sarden ya, ditambah telur perpaduan dengan kerupuk ya. Oke, selamat malam dan selamat makan. Radit, berdoa dulu Radit. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Oke, selamat makan.
Oke, setelah makan dan beres-beres ya, kita lanjut mereview atau mengeksplor di malam hari. Kepleset nih. Oke. Jadi seperti ini kondisi di malam hari ya, di camping ground Banjor Pine ya. Untuk malam ini jam 21.58 ya. Gensetnya dinyalakan ya, jadi sedikit terang ya. Bisa kalian lihat ya, banyak lampu-lampu yang nyala di malam hari ini ya. Oke, ternyata pihak pengelola menyalakan genset ini ya, karena semakin malam pengunjungnya semakin banyak ya. Tadi yang sebelah depan itu sepertinya dari komunitas ya, komunitas motor ya. Tadi baru nyampe ke sini, kita cuma 2 tenda ya, atau 2 rombongan. Yang di depan sana ya, yang oranye itu ya, sama kita. Semakin malam untuk tenda ini semakin banyak ya. Contohnya di depan itu dan di sebelahnya ini ya. Ini satu rombongan dulur ya. Dan di sebelah atas itu juga ada tenda juga. Oke. Untuk suasana di malam hari di Banjor Pine seperti ini dulur ya. Untuk yang sebelah sini itu musola dulur ya. Cukup terang ya. Dan di sebelah sana itu ada ayunan ya, dan tempat duduk. Dan untuk di sebelah sini sepertinya tempat penjaga di wisata ini. Oke, untuk dalamannya seperti ini dulur ya, cukup bersih ya. Untuk airnya mengalir dulur ya, deras, cuman sedikit keruh. Nah, sebelah sini juga ada toilet juga ya, 1, 2, 3, 4. Dan di sebelah sini sepertinya area parkir dulur. Nah, di belakangnya itu ada tempat genset. Oke, jadi seperti ini kondisi di malam hari di Banjor Pine ya, cukup terang. Tadi pas waktu saya datang ke sini itu jam habis maghrib lah. Itu sangat gelap sekali karena pengunjungnya cuma 2, maksudnya 2 rombongan. Dan malam hari semakin malam semakin banyak untuk rombongannya, maka gensetnya ini dinyalakan dulur ya. Alhasil suasana di daerah sini cukup terang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tenda di area sini. Oke, kita lanjut besok ya untuk review di area ini. Oh ya dulur, untuk tiket camping ground di area ini 20.000 ya. Untuk tiket parkir kita di free kan ya. Dan tiket biaya masuk 10.000. Untuk tiket camping 20.000. Jadi totalnya 30.000 dulur ya per orang ya, atau per motor ya. Untuk parkirnya 5.000. Tapi untuk saat ini saya
di free kan ya, atau digratiskan untuk tiket parkirnya, cuma kita bayar camping sama tiket masuk, jadi totalnya 30.000 ya. Oh ya dulur ya, untuk coban yang ada di sana itu ada 4 coban ya. 1 coban Srikandi, 2 coban Sanusi, 3 coban Cinde, 4 coban Cakra ya. Jika besok memungkinkan untuk trekking ke 4 coban, kita gas 4-4-nya kita datangi. Kalau nggak memungkinkan ya beberapa coban saja. Yang penting kita turun ke area coban dan melihat langsung situasi dan keindahan coban yang terletak di Benjor Pen ini. Oke. Oh ya. Sekarang di jam 22:06 malam ya. Saatnya kita beres-beres dan prepare untuk tidur di malam hari ini ya. Dan untuk teman-teman masih melihat live nobar sepak bola ya, antara Madrid sama apa? Real Mallorca. Untuk skornya ini skornya 1-0 unggul Mallorca. Oke. Untuk saya kayaknya nggak begitu suka untuk nonton bola seperti ini ya. Maka saya lanjutkan untuk tidur di jam 10 malam karena perut sudah kenyang dan mata sudah mulai ngantuk. Oke. Tadi Pendot tak tidur dulu ya. Oke. Selamat. Monggo silahkan dilanjut untuk nobarnya. Sekarang di jam 5 ya. Kita baru bangun dulu ya. Nah, kita siap-siap sholat subuh dulu. Habis itu masak-masak dan setelahnya trekking ke area air terjunnya. Oke. Setelah masak nasi, lanjut masak mie rebus ya. Untuk mie-nya di bawah itu ya. Dan untuk sardennya sudah matang. Dan si Radit lagi goreng telur dadar, telur mata sapi. Oke, kita lanjut sarapan pagi. Untuk sarapan pagi sudah siap. Sebelum makan, marilah kita berdoa. Ayo berdoa Radit. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Oke, selamat makan dan selamat menikmati. Mantap, kita selesai makan dan bersantai-santai. Si Radit lagi kekenyangan. Dia sudah gak bisa berkata-kata. Ayo, rokoknya mana, Dit? Rokok saya. Sebatnya mana? Sebat. Oke, setelah tadi makan ya, atau sarapan, kita lanjut trekking ya ke arah Coban. Dan sekarang di jam 7.54 ya, atau jam 8 pagi. Untuk arah Cobannya ke kanan ini dulur ya.
Coban Sri Kandi, Coban Sanusi. Oke. Nah, banyak cewek-cewek. Nah, itu dulur ya. Untuk cobannya kelihatannya. Oke, kita lanjut. Tapi ini jadi mau tawari nggak? Jadi seperti ini dulur ya untuk kondisi jalan menuju Coban di area Penjor Pen Camping Ground ini. Untuk jalurnya masih tanah dulur ya, tapi tidak becek. Wih, kita nemu uang dulur. Nemu uang 10.000. Oke, rezeki. Untuk perkiraan dari atas ke bawah ini info pengelola lahan ini sekitaran menempuh waktu 10 menit ya ke coban yang pertama itu. Sepertinya yang itu Coban Sanusi dulur ya. Bisa kalian lihat ya. Halo Radit. Halo Pedot. Sambil olahraga di pagi hari jam 8 pagi kita trekking ke arah air terjun. Hati-hati ya, karena semalam hujan. Untuk jalurnya sedikit basah ya, atau licin. Banyak juga disediakan tempat duduk seperti ini ya di sepanjang jalur ini. Untuk yang di sebelah sini cukup curam. Untuk jalurnya masih disekat-sekat akar seperti ini ya. Ayo Radit. Iya. Nah, kita sudah mau mendekati untuk area dasar sungai ini ya. Nah, untuk jalurnya seperti ini dulur ya. Airnya cukup besar ya dan deras ya. Nah, di arah sini ada jembatan yang baru dibangun ya. Untuk jalur lama itu melewati sungai ini dulur ya, dan dikasih perpegangan tali seperti ini ya. Tapi jalurnya sudah dibuka yang baru, maka kita melewati jembatan di depan itu. Dari jembatan ini kita bisa melihat view Coban Sanusi, yo. Coban Sanusi dari jembatan ini dulur ya. Nah, setelah tadi melewati jembatan itu, kita trekking di area bibir sungai. Untuk jalurnya di sini bebatuan dulur ya. Lihat dulur, untuk cobannya sudah mulai kelihatan ya. Lihat, tinggi kisaran 60 meter ada ini.
60 sampai 70 meter ada. Seperti inilah situasi dan kondisi di Coban Sanusi. Kita lanjut ke Coban Sri Kandi ya. Dan untuk yang sebelah kanan ini adalah Coban Sanusi dulur ya. Untuk pengunjungnya ramai. Oke, trekking Coban Sri Kandi ke arah sana ya. Ayo Radit. Wah. Kita lanjut ke arah Coban Sri Kandi. Jadi setelah melewati area sungai ini, kita langsung menemui Coban Sri Kandi seperti ini dulu ya, untuk jalurnya menyeberangi sungai. Ekstrim, airnya cukup deras. Jadi seperti inilah situasi dan kondisi di air terjun Sri Kandi. Kita dari arah sana tadi dulu ya, melewati tali yang menyeberang sungai. Setelah tadi dari Coban Sri Kandi ya, kita lanjut balik ya ke area camping kita semalam. Oke dulur, untuk video saya akhiri di sini ya. Semoga video ini cukup memberikan informasi buat kalian yang ingin liburan ke area Benjor Camping Ground ini ya, atau ke area Coban yang berada di kawasan Benjor Pen ya. Oke, jika ada salah kata saya mohon maaf, dan sebelum saya akhiri saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like dan subscribe-nya. Let's go. Oh ya dulur, untuk sekarang jam 11:08 ya. Saatnya kita beres-beres tenda dan lalu gas pulang ya. Karena sudah capek ya, sudah cukup mulai dari kemarin. Oke.